Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Al-ayah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, memberikan berbagai macam nikmat iman yang terutama, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga dengan nikmat-nikmat itu kita semakin bersyukur kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Perkenankanlah saya menyampaikan wasiat takwa terutama untuk diri saya pribadi dan pada umumnya untuk kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita semakin giat di dalam beribadah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik berupa maksiat apalagi dosa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tema kita pada Jumat kali ini adalah tentang berdoa. Doa sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa bagi kita sebagai orang yang beriman, doa adalah senjata. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Bahwasanya doa itu adalah senjatanya kaum mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ini malas berdoa, tidak pernah berdoa, artinya apa? Artinya kita memasuki medan peperangan tanpa dengan membawa senjata. Doa juga adalah intisari dari ibadah. Ada ungkapan ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu intisarinya ibadah. Bahwasanya segala ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya intinya adalah doa. Kita sholat, kita berdoa. Kita pergi haji, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, itu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mestinya doa menjadi kebiasaan kita sehari-hari, setiap saat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 60. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, bermohonlah kamu kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku Allah akan mengabulkan. Sungguh suatu ungkapan yang sangat indah. Jadi Allah sudah membuka pintu yang seluas-luasnya kepada kita untuk berdoa. Jika kita masih malas untuk berdoa,
Apa yang terjadi? Apa itu artinya? Artinya bahwasanya kita ini orang yang sombong, orang yang mengandalkan kekuatan segala daya dan upaya itu kepada kekuatan kita saja. Kita menganggap diri kita mampu mengatasi segala masalah. Kita mampu menganggap diri kita mampu mengatasi segala persoalan, tidak perlu bantuan orang lain, bahkan tidak perlu bantuan Allah, tidak perlu doa, tidak perlu petunjuknya. Itulah kalau kita malas berdoa. Ada orang yang tidak mau lagi berdoa karena sudah putus asa, siang malam, pagi petang berdoa bertahun-tahun, mohon diberi kekayaan, mohon diberi keturunan, tetapi belum juga dikabulkan. Akhirnya dia tidak mau lagi berdoa. Marilah kembali kita ingat firman Allah di dalam Quran surah Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 60. Ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, niscaya aku nanti akan mengabulkan. Jadi bahwasanya Allah itu akan mengabulkan doa. Yang pertama, kontan, diberikan di dunia ini saat itu juga sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua adalah bahwasanya Allah itu akan memberikan, mengabulkan doa kita itu di akhirat nanti. Banyak orang-orang yang tidak dikaruniai keturunan, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku keturunan, tetapi Allah juga belum memberikan keturunan sampai pasangan suami istri itu meninggal. Apa maknanya? Barangkali dia itu oleh Allah ditugaskan untuk mengasuh anak-anak yatim. Barangkali dia itu oleh Allah disuruh untuk memperhatikan keponakannya, anak tetangganya dan lain sebagainya. Maka Allah tunda dikabulkannya doa itu. Dan itu bukan menjadi suatu halangan bagi kita untuk tetap beribadah dan tetap bermohon kepadanya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, mungkin Allah mengganti dengan sesuatu yang lain yang setara dengan doa kita. Allah, kita berdoa agar kaya, tetapi ternyata Allah tidak memberikan kekayaan kepada kita. Tetapi Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kita anak yang banyak. Apa? Itu juga kekayaan. Banyak orang lain yang menghabiskan uangnya untuk berobat. Banyak orang lain yang berlimpah kekayaan tetapi tidak diberikan keturunan. Sedangkan kita tidak diberi keturunan, kita tidak diberikan kekayaan, tetapi hitunglah berapa biaya untuk menyekolahkan anak, berapa biaya untuk memberikan bekal kepada mereka berumah tangga. Niscaya itu kekayaan yang besar juga. Hadirin sekalian semua rahimakumullah. Kemudian di dalam adab-adab kita berdoa, salah satunya adalah perhatikan waktu-waktu berdoa. Ada waktu mustajab bagi kita untuk berdoa. Tentu yang pertama adalah setelah kita sholat fardu. Jadi kalau kita melaksanakan jamaah sholat fardu, janganlah buru-buru untuk meninggalkan tempat sholat kita. Bermohonlah kepada Allah, tumpahkanlah segala keinginan kita, segala permohonan kita, karena itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian juga waktu antara azan dan qomat. Maka alangkah baiknya kalau kita itu datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Datang ke masjid, salat tahiyatul masjid, terus mengambil Al-Quran, mengaji sekitar 5 menit waktu masuk waktu salat.
azan dikumandangkan, disitulah waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Jadi kalau sudah masuk di masjid jangan bermain-main, anak-anak dan kemudian juga pemuda, ya, itu adalah waktu yang mustajab bagi kalian, bagi kita untuk berdoa. Kemudian tengah malam bangun, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabka, subhanallah, ya, bahwasanya ujungnya adalah maqam mahmuda, asa ayab asakallahu rabbah, subhanallah, ya. Jadi dengan kita bangun malam, dengan kita bermohon kepada Allah, Allah akan memberikan kita maqam, tempat yang terpuji, bukan saja di akhirat nanti, tetapi juga di dunia ini. Kita akan menjadi orang yang dimuliakan, kita akan menjadi orang yang dijaga kemuliaan kita di kantor, di keluarga, di lingkungan masyarakat kita. Apa dimuliakan itu? Ya, dimuliakan itu didahulukan, ya, bukan diremehkan, itu dimuliakan. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang sesungguhnya terhormat dengan jabatannya, orang-orang yang sesungguhnya terhormat dengan kekayaannya, tetapi karena dia berperilaku menyimpang, maka kemudian dia menghuni rumah tahanan, dia menghuni penjara. Artinya apa? Artinya dia dihinakan oleh Allah, padahal sesungguhnya dia pantas ataupun mestinya dimuliakan. Jadi kalau kita di lingkungan masyarakat dimuliakan, itu barangkali karena amal soleh kita tiap malam bangun untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jadi janganlah kita malas, janganlah juga kita bosan di dalam bermohon kepada Allah, karena doa itu adalah tanda bahwasanya kita memiliki hajat, memiliki keinginan di dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya pernah mendapatkan pelajaran dari almarhum Kiai Haji Mukhtar Adam, hanya lupa sumbernya, bahwasanya kalau kita berdoa bertahun-tahun, berbulan-bulan lama belum juga dikabulkan, maka kata beliau, doakan saja orang lain, doakan saja orang lain. Doa kita selalu Allahumma inni, Allahumma inni, Allahumma inni, ya Allah berilah aku, berilah aku, berilah aku, berilah aku. Sekarang doakan saja orang lain. Doakan orang lain yang banyak hutangnya, sebut namanya. Doakan orang lain yang belum dikaruniai keturunan. Doakan orang lain yang anaknya bandel dan lain sebagainya. Ya Allah, tetangga depan saya sakit sudah berbulan-bulan belum sembuh, kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada dia. Ya Allah, ada kenalan saya yang memiliki hutang, dia malu untuk keluar rumah, dia malu untuk bertemu dengan orang lain. Berilah kelapangan rezeki sehingga dia bisa menutupi segala kewajibannya. Jadi kalau doa kamu tidak juga dikabulkan oleh Allah, maka doakan saja orang lain. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga bagi kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman waj'alna lil muttaqina imaman waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.